Saudara, beberapa hari terakhir berkembang informasi bahwa Indonesia akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya, Yerusalem Post pada 13 Desember lalu memuat informasi Indonesia akan membuka hubungan dengan negara Yahudi itu. Namun informasi itu dibantah langsung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Indonesia saat ini masih berupaya untuk mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Sikap Indonesia sejak awal sangat jelas, yakni terus mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak hanya secara diplomatis, Indonesia juga terus aktif menggalang dana dan memberikan bantuan kepada Palestina. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memberikan bantuan teknis senilai 10 juta dolar Amerika Serikat pada Palestina. Atau jika dikonversikan, bantuan ini berjumlah lebih dari 140 miliar rupiah. Terakhir, ada 4 negara Timur Tengah yang telah melakukan hubungan diplomatik. Peran Donald Trump cukup sentral dalam mengupayakan normalisasi negara-negara Timur Tengah dengan Israel. Yang terbaru adalah negara Maroko dengan melakukan kontak resmi dan hubungan diplomatik pada 10 Desember lalu. Sebelumnya, 3 negara Arab yakni Uni Emirat Arab, disusul Sudan dan juga Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel. Lalu dengan segala upaya dan keberpihakan pada Palestina, mungkinkah Indonesia kini justru akan mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Pemerintah Indonesia menegaskan Indonesia tidak berniat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah laporan sejumlah media yang menyebut Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu dekat. Mencermati sejumlah pemberitaan baru-baru ini yang mengatakan bahwa Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel. Dan sebagai tindak lanjut, arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri, saya ingin menyampaikan 2 hal, yaitu pertama, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri yang mengoreksi isu kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Saya mendukung sikap tegas dari Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, bahwa Indonesia tidak mempunyai hubungan dengan Israel dan tidak membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Pernyataan ini penting untuk disampaikan secara tegas, secara terbuka, menjawab manuver yang dilakukan oleh pihak Israel melalui Yerusalem Post, salah satu media mereka, yang mencatut nama beberapa negara yang mengesankan seolah-olah Indonesia akan juga membuka hubungan dan atau normalisasi dengan Israel. Sebelumnya, media The Jerusalem Post mengangkat analisis tentang kemungkinan Indonesia dan Oman membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, Jerusalem Post mengklaim, menurut sumber diplomatik yang tidak diungkap namanya, hubungan Indonesia dan Israel bisa diumumkan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Gedung Putih 20 Januari 2021. Presiden Trump dikenal mendorong normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Laporan kemungkinan normalisasi hubungan Israel-Indonesia muncul setelah 5 negara memutuskan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, juga Kerajaan Bhutan. Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi dalam laman kompas.com menyatakan pembukaan hubungan resmi dengan Kerajaan Bhutan menandai babak baru hubungan Israel dengan Asia. Perkembangan ini lantas memunculkan analisis jika sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia, akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak analisis ini dan menegaskan politik luar negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan. Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Susi Sudarman, menyatakan pembukaan hubungan diplomatik antar negara sebagai sesuatu yang baik. Namun menurutnya, amanat Konstitusi Indonesia yang melindungi kemerdekaan setiap bangsa harus dijalankan secara konsisten. Pembukaan hubungan Indonesia dan Israel tentunya sesuatu yang baru, yang
dalam hubungan internasional tentunya sesuatu yang baik. Namun kita harus mengingat bahwa dasar negara kita mengutamakan dalam pembukaannya adalah melindungi kemerdekaan setiap bangsa. Sikap tegas pemerintah Indonesia menepis isu kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Indonesia menganggap Palestina sebagai jantung politik luar negeri Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Menarik soal ini, saudara. Benarkah ada upaya untuk melonggarkan kerjasama dan membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel? Seperti yang dimuat The Jerusalem Post. Kita akan bahas bersama Ketua Bidang Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim. Juga ada pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ke Mbak Koni dulu. Mbak Koni, Anda mendengar hal serupa bukan hanya dari luar, dari media di Israel, tapi juga dari dalam Indonesia. Mungkin Anda pernah mendapatkan informasi soal ini? Oh ya, kalau informasi itu kan sebenarnya ramai sebelum pengumuman dari Jerusalem Post. Sebenarnya ada salah satu kantor berita Indonesia yang menyatakan salah satu menteri senior kita menemui Presiden Trump dan dia menjadi tamu penting pertama presiden setelah presidential election dan ditemani Jared Kushner, ya kan. Kemudian juga ada Ivanka. Nah, kemudian yang paling menarik dari itu setelah pulang kemudian dibukalah calling visa mulai 23 November kemarin bagi Israel dan 8 negara lain. Itu kan kalau bisa ditarik garis itu kan sebenarnya ada satu hubungan gitu dari pertemuan menteri senior kita itu dengan Presiden Trump. Nah, yang jadi aneh adalah kemudian Kementerian Luar Negeri seperti kaget gitu loh. Kenapa Dirjen Imigrasi, Kepala Bagian Hubungan Kemasyarakatan bisa membuka calling visa sementara dari Kemlunya nggak tahu. Nah, ini kan menjadi menarik gitu loh. Kok bisa ya sebuah keputusan penting tidak diketahui? Tapi saya lagi. Ya, gimana? Keputusan penting yang kemudian menjadi sebuah keputusan Indonesia, apakah Anda meyakinkan itu? Saya rasa gini ya, membuka calling visa itu dengan alasan banyak sekali expatriate dan juga investor yang masuk ke sini, itu kan satu alasannya. Yang kedua beginilah, kita bisa lihat sekarang tuh pengunjung kita untuk pilgrimage ke Israel itu sekitar 30.000. Oke, ada beberapa student. Untuk kunjungan ziarah keagamaan ya? Ya, ada keagamaan. Dan ini agamanya macam-macam ya, bisa Katolik, bisa Kristen, bisa juga Islam ke Al-Aqsa gitu. Betul. Nah, belum lagi pelajar. Saya kan juga dari sana karena saya pelajar gitu. Nah, jadi intinya adalah kenapa ini mesti di-ignore gitu. Ada statement seperti seolah-olah ini tidak berarti bahwa hubungan diplomatik Israel Indonesia itu akan dimulai karena Israel bukan negara. Ada satu statement menyatakan itu. Kalau dia bukan negara, dia apa? Dia di bulan. Apa di mana? Ya. Tapi itu benar. Ini pertama kali sebelum saya bicara soal perdebatan itu. Ini pertama kali dibuka pada saat pertemuan dengan Donald Trump. Siapa yang Anda maksudkan di sini? Saya nggak bisa sebut nama lah, ini salah. Tapi pokoknya senior minister. Itu satu. Kedua begini, kalau kita lihat dari pihak yang sebelumnya bertemu dengan Presiden Trump kan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, ketika saya bilang senior, Pak Luhut lah ya. Jadi maksud Anda Pak Luhut yang mencoba untuk membuka ini? Saya rasa begini, nggak mungkin Dirjen Imigrasi tiba-tiba membuka calling visa tanpa sepengetahuan Kemlu. Karena kalau kita baca berita mundur, Kemlu tuh nggak tahu tiba-tiba calling visa ini diberikan kepada Israel bersama 8 negara lainnya, 7 negara lainnya, termasuk North Korea gitu loh. Jadi kan ada yang aneh gitu. Siapa yang bisa perintahkan Dirjen Imigrasi bagian hubungan kemasyarakatan untuk tiba-tiba membuka calling visa untuk Israel? Oke, ini bahasa imigrasi tentu banyak yang tidak paham. Saya juga belum paham juga terkait dengan calling visa. Apa yang dimaksud dengan calling visa dan apa kaitannya? Calling visa ini sebenarnya mengizinkan karena untuk beberapa peluang ya. Peluangnya itu bisa saja karena tadi ada banyak sekali investor atau juga kemudian expatriate yang diperlukan. Jadi seolah-olah memberikan visa khusus gitu loh. Yang selama ini untuk negara-negara yang dianggap agak bermasalah ya kan. Nah, contohnya tadi North Korea gitu kan. Yang aneh tapi Taiwan nggak diperlukan demikian loh. Aneh juga kan. Padahal Taiwan juga kita nggak akui sebagai negara. Karena punya hubungan yang tidak baik dengan Tiongkok. Taiwan maksudnya. Ini aneh gitu. Ini kan aneh. Kita mengikuti Amerika yang katanya one China policy. Orang Cina aja juga buka hubungan dengan Taiwan gitu. Jadi kita tuh punya apa? Menurut saya punya kegamangan khusus tentang Israel. Padahal sekali lagi, kalau kita mau lihat laporan BBC ya, 64% orang Indonesia memang nggak sepakat tentang membuka atau melihat orang Israel atau hubungan kita dengan Israel. Jadi maksud Anda gini, calling visa itu adalah visa yang diberikan kepada negara-negara yang dalam tanda kutip dianggap bermasalah untuk kemudian datang ke Indonesia dengan berbagai keperluan, diantaranya adalah investasi. Ya, investasi dan mungkin juga pertukaran expatriate. Oke, dan salah satunya itu diberikan kepada Israel. Israel bersama-sama dengan beberapa negara Afrika.
Beberapa negara Afrika, dan disitulah kemudian termasuk Afghanistan dan Korea Utara, Kamerun, ya kan, Iya. Nigeria. artinya ini kemudian calling visa diberikan Israel, lalu kemudian Kementerian Luar Negeri tidak tahu, ini suatu hal yang janggal. Janggal dong. Gimana mungkin? Ini jadi seolah lempar-lemparan, meskipun artinya sini bisa juga kemudian ini saya punya asumsi pribadi, artinya di internal pemerintah Indonesia sendiri pun masih gamang. Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi buat saya itu agak aneh kalau kita tarik statement itu. Pemerintah Indonesia masih gampang, at the same time pemerintah Indonesia ingin tetap berpegang untuk memerdekakan Palestina. Dengan power apa kita bisa memerdekakan Palestina? Menurut saya apa yang dilakukan oleh Jared itu malah menjadi penting gitu dengan tembusnya Abraham Accord. Oke. Karena mendekati justru lawan untuk mengetahui dan mendekati secara formal supaya kesepakatan bisa ditebus gitu. Kalau kita mendamaikan sebuah negara terus kita nggak mau kenal negara musuhnya, gimana kita mau mendamaikan? Artinya Anda punya kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain yang harus dinormalisasi dengan Israel. Jadi saya melihatnya gini, saya tuh mungkin seperti Gus Dur lah. Apa alasan kita untuk Israel kita musuhi ya? Sekali lagi nih, kalau kita anggap mereka negara jahat banget gitu kan, ada juga negara kita anggap ateis kita temani, misalnya China dan Moskow dan Rusia. Tapi kalau dianggap belum memerdekakan Palestina, ini kan urusannya kompleks. Negara yang punya urusan penting aja ya. Ini masalah pertama di Inggris dan Prancis yang membelah aja enak aja dia belah yang kanan dan kiri, atas dan bawah tentang Israel. Itu aja belum bisa beresin. Terus Indonesia ini siapa gitu maksud saya. Sekali gini ya, kita tentang Palestina, saya sepakat kita kasih dia sumbangan, kita tetap dukung kemerdekaannya. Tetapi kalau kemudian merugikan kepentingan nasional kita sendiri tentang Israel misalnya, untuk apa? Karena gini, semua perjanjian itu banyak di bawah tangan. Kementerian Pertahanan misalnya, banyak hal kita lakukan dengan Israel, terus semuanya mesti di belakang pintu. Oke. Karena sejak 93 Prime Minister Yitzhak Rabin, kemudian 2016 Netanyahu, itu udah betul-betul approaching us gitu. Nah, kita kalah sama Jared, seorang anak muda, nggak punya background Kementerian Luar Negeri at all. Gitu. Jadi nggak punya hubungan diplomatik, tapi sebenarnya kerjasama sudah banyak dilakukan. Anda mau mengatakan itu? Banyak sekali. Oke, baik. Nanti saya akan minta pendapat dari Pak Sudarnoto dari MUI terkait ini. Selepas jeda kami akan segera kembali. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.